Yuk Pak, saya dengerin. Ya, izin Pak Haji menyampaikan 2 minggu yang lalu kami privat ke sini. Hajatnya istri kami agar naik jabatan. Qadarullah tiba-tiba ada kesempatan buka usaha Pak Haji di kantin kantor istri dan alhamdulillah mendapat penghasilan sehari 2 juta Pak Haji. Alhamdulillah sekalian testimoni begitu. Ini sudah berjalan 1 minggu gitu Pak Haji. Terus? Hajatnya caranya apa? biar ini Pak Haji, hajatnya biar bertambah gitu 10 juta sehari penghasilan gitu Pak Haji. Bisa, pasti nggak pilih aja. Mau sedekahnya ditingkatin atau mau ibadahnya ditingkatin. Itu aja pilih salah satu. Atau mau dua-duanya juga boleh. Sedekahnya ditingkatin, ibadahnya ditingkatin. Iya Pak Haji. Terus apa lagi? Oh iya, mata air punya orang tua Pak Haji kan rencana tanggal 21 Februari akan dibayar tapi baru DP-nya saja gitu Pak Haji. Pertanyaannya? Mau di DP-in di Jakarta sama orang Malaysia Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Lahan agar bisa laku tanpa di DP saja gitu Pak Haji, dibayar langsung gitu. Kan kalau di RDI gini bos, satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Jadi nanti sedekahnya yang buat usaha sendiri, usaha sedekah yang buat mata air sendiri. Iya Pak Haji. Ibadahnya yang buat usaha sendiri, ibadah yang buat mata air sendiri. Jadi nggak bisa dengan sedekah kita ini untuk sedekah usaha sama sedekah mata air, nggak boleh. Kalau di RDI, jadi satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Misalkan mbaknya sedekah subuhnya buat usaha 100.000. Sedekahnya yang buat mata air 100.000. Begitu. Jadi 2 sedekah jadi 200. Ini hajatnya mbaknya atau masnya. Satu lagi hajat orang tuanya. Tuh. Terus apa lagi? Gak apa-apa, nanti mas nanya lagi boleh. Mbaknya kasih ke mic-nya ke bapak dulu. Ayo, bapak namanya siapa? Tinggal di mana? Hajatnya apa? Iya Pak. Ya Pak Haji, saya Ari Pak Haji dari Bekasi. Ya. Saya ada kemari itu, saya kan sudah pensiun 2 tahun yang lalu Pak Haji. Alhamdulillah. Sekarang usia berapa? 59. Oh iya. Pensiun 2 tahun yang lalu, terus 6 bulan di rumah, kemudian dipanggil lagi Pak Haji, dipanggil kerja lagi sampai sekarang. Nanti habis kontrak bulan Juli tahun ini, mohon doanya mudah-mudahan masih bisa beraktif. Pak, kalau bapak bilang ke saya mohon doanya, sesampai kiamat nggak bakal doain bapak, nggak bakal. Kau gitu Pak Haji? Lah kan kita belum kenal nama. Teman bukan, tetangga bukan, saudara bukan. Nggak mungkin. Jadi kalau bilang Pak Haji doain saya ya nggak mungkin. Jadi bapak harus berdoa langsung ke Allah. Nanti diaminin sama anak yatim. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Kalau saya doain bapak, yang ada saya nanti diomelin sama istri saya dan anak saya. Ngapain papa doain tamu-tamunya? Doain buat papa sendiri aja. Oh iya. Jadi bapak ke sono. Ke masjid. Kapan? Tadi boleh. Nanti malam tahajud boleh. Besok boleh. Jadi kalau bapak minta doa dari saya. Hampir saya gak pernah doain tamu saya. Ngapain? Gak ada kerjaan kali gue doain tamu-tamu gue. Mendingan gue makan. Kok gitu sih Pak Haji? Lah, yang manjur bapak langsung berdoa ke Allah. Ngapain minta doa sama saya? Baik Pak Haji. Jadi bapak nanti berdoa sama Allah. Penghasilan saya sebulan 10 miliar. Nanti anak yatim amin. Kampus saya rame. Mahasiswanya rame. Kata anak yatim amin. Misalkan bapak punya kampus. Saya punya kampus Universitas Jayabaya. Pasien muridnya banyak. Amin. Tuh.
Saya dagang emas, toko emas pantes saya rame. Amin. Yogyakarta, Kutoarjo, toko emas pantes Perembun, toko emas Kebumen. Dawet Ireng, Jembut, Jembatan Butuh, Kecabut, Kecamatan Butuh, rame. Anak yatim amin, gitu. Baik, Pak Haji. Rumah Sakit Azra Bogor, banyak pasiennya. Kata anak yatim saya, amin. Banyak orang sakit. Begitu. Rumah Iya, Sakit Pak Haji. Azra. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah di sini. Sekolah Islam Cibubur Al Jannah, muridnya rame. Muridnya rame, sekolah Islam Al Jannah Cibubur. Amin. Jadi Bapak jangan, Pak Haji minta doanya saya, nggak mau. Doa sendiri Iya, ke Pak Haji. sono. Iya, Pak Haji. Terus apa lagi? Boleh. Ya, Bapak harapannya- boleh ngomong, Ibu boleh Iya. ngomong, bebas. Harapannya mudah-mudahan masih bisa diperpanjang, Pak Haji. Apa? Harapan saya mudah-mudahan saya masih bisa bertahan, diperpanjang untuk pekerjaan saya, Pak Haji. Bisa, tinggal Bapak tangan kirinya colek alat kelamin Ibu. Ngomong. Di kantor saya diperpanjang. Di kantor saya diperpanjang. Boleh gak sih nyolek alat kelaminnya istri? Boleh, Pak. Daripada istri alat kelaminnya nganggur, colek aja kalau mau tidur. Bangun tidur colek. Emang ada alat kelamin istri yang dicolek nggak mau? Ada. Kalau duitnya nggak keluar dari lakinya ya nggak bakal mau dia dicolek. Tapi kalau duitnya keluar ya mau. Ya kan? Itu kan ciri-ciri wanita terhormat ya. Ada duit abang sayang. Wanita solehah. Ada duit abang sayang. Nggak ada duit abang disuruh pulang. Dasar Haji Embe. Galah humor. Ayo apalagi Pak? Ayo apalagi? Mana mic-nya? Punya anak yang usianya sudah pantas untuk menikah. Pertanyaannya, Tahun ini segera menikah. Tahun ini menikah. mau gak dia nikah? Mau? Ya udah nikah. Udah ada pasangannya belum? Belum. Hah? Belum. Ya udah anak ibu laki perempuan. Perempuan. Suruh pakai celana dalam laki-laki atau pakai celana dalam bapaknya dipakai. Gak sampai 99 hari nikah. Amin. Itu. Jadi celana dalam bapak suruh pakai anaknya tiap hari selama 99 hari. Udah nanti nikah. Ilmu kearifan lokal zaman dulu, ilmu simbah saya, nenek saya. Terus apa lagi? Saya ada warisan dari keluarga yang sampai sekarang belum belum dibagi ya, Pak. Ada dikuasai salah satu adik. Nggak apa-apa, jangan diinget-inget. Orang yang berharap warisan, orang yang antri masuk neraka jahanam. Kan ada bahasanya gitu. Jadi ibu jangan suka mengharap warisan. Orang yang mengharap warisan, orang yang mengharap masuk neraka jahanam. Udah, ngapain warisan? Kalau dibagi alhamdulillah, kalau nggak dibagi ya udah. Mau ngarepin warisan. Orang yang mengharap warisan, orang yang antri masuk neraka jahanam. Janganlah, udah biarin aja. Tinggal ibu mod aja nih alat kelaminnya suami di mod. Duitnya banyak gitu. Benar walaupun saya jorok, lucu tapi benar manjur. Coba mana ada orang ngajarin sambil makan lontong. Kayaknya gue doang. Udah gitu gak nawarin lagi. Entah kalau gue nawarin lo bener mau, rugi dong gue tinggal segini. Ini aja belinya jauh. Belinya mau tahu nih, di Sumedang. Bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Sumedang. Kita tadi ada orang Sumedang. COD. Iya, saya titip duit 10 juta. Bawain lontong. Terus apa lagi Bu? Ayo. Bapak, yuk mbaknya. Pak Haji mau testimoni. Boleh. Pak Haji kan nyuruh waktu kemarin disuruh colek alat kelamin suami. Baru sekali Pak Haji manjur semua teman-teman kantor pada tunduk. Tuh. Ayo nah. Pada Sekarang. Mumpung gue liatin.
Itu aja Pak Haji. Tinggal ini Pak Haji, untuk naik jabatan sedekahnya harus ditingkatin lagi apa gimana? Mohon arahannya Pak Tingkatin Haji. lagi. Ya siap. Terutama sedekah subuh sama sedekah Jumat Barokah 1 juta. Ya, Tiap Pak Haji. Jumat. Tiap Jumat sedekah Jumat Barokah 1 juta. Iya Pak, jadi iya. Jadi pada nurut. Jangan. Masih ingat Pak. Jangan. Tuh Pak. Ini bukan dari kita ini. Belum ada sebulan ya? Seminggu Pak, seminggu lebih. 1 minggu lebih. Iya. Balik lagi ke sini. Coba ibu ngeremes, sekarang saya tungguin. Dan enggak. Pak Haji manjur diremes apa manjur di emot? Ya manjur di emot lah. Malu Pak Haji. Ya kan belum dicoba. Coba dulu emot. Manjur. Ibu mau hajat apa? Suami jadi direktur. Bisa gak? Bisa. Contohnya Pak Prabowo jadi presiden. Masa ibu ngajak ke kamu? Jalan aja. Manjur. Terus apa lagi? Mbaknya ada lagi ya? Masih ada lagi ya? Ayo. Ayo bebas. Penghasilan kan yang banyak gitu ya Pak Haji. Iya, idealnya punya penghasilan yang banyak. Bisa buat sedekah, bisa buat jalan ke Allah, artinya ya bolak-balik ke Baitullah gitu. Kami kemarin tahun 2025 itu enggak berangkat gitu. Nah ini sudah ada yang nawarin lagi temen, cuma saya pengen Nawarin apa? nawarin umroh. Cuma ya kalau saya pengennya kan sama suami anak-anak gitu ya. Apa? Sama suami sama anak-anak. Ini ditawarinnya sendiri aja. Ditawarin saya sendiri aja gitu. Kasihan dong gak diajak. Alasannya apa? Saya aja pengen dibimbing gitu. Jadi pertanyaan ke saya apa? Biar kalau berangkat sama-sama sekeluarga Pak Haji, sama anak sama mantu. Ya iya dong. Ya. Saya belum pernah umrah sendiri Bu, saya belum pernah. Selalu saya umrah sama istri, anak, supir, pembantu, suster, ibu saya, mertua saya. Kita berangkat bareng. Satu paket ya Pak Haji. Iya dong. Sekarang pertanyaan ibu punya duit gak? Enggak. Ya udah makanya sedekahnya ditingkatin dong. Kita kan kebanyakan jelek adatnya. Makan sehari 3 kali. Sedekah nggak bisa 100.000. Makan aja lo sekeluarga lebih dari 100.000. Masa sedekah 100.000 nggak bisa? Paksain dong sedekah subuh 100.000 minimal. Itu kan enggak. Sedekah subuh gocap. Ini gocap. Cepet lah. Sekarang ibu pernah SD. Nilai tertinggi berapa sih kalau SD? Mau gak ibu 50 nilai tertinggi? Enggak mau. Terus apa lagi? Lo tadi jauh-jauh ke sini banyak pertanyaan. Kenapa sampai di gue nggak ada pertanyaan? Ngeblank. Bukan ngeblank, udah gue hipnotis tahu. Grogi lihat Pak Haji. Pak Haji berarti izin sedekahnya berarti ditingkatin ya Pak Haji. Iya dong. Kalau bisa ini. Sekarang kita 100.000 ya. Iya. Udah pernah hajat kita terkabul, naikin jadi 100, jadi 200. Iya, Kita pernah ada yang terkabul lagi, naikin dari 100 jadi 300. Kita ada yang terkabul lagi yang kecil-kecil, naikin lagi 100 jadi 400. Kita ada yang terkabul lagi walaupun kecil, tapi kan kita bersyukur, naikin lagi 100 jadi 500. Nanti penghasilannya menyesuaikan. Jangan dong. Kan di situ tadi nggak boleh mikir.
Kalau lo mikir berarti lo udah melanggar dong ilmunya RDI. Sementara lo mau sukses pakai ilmu RDI, nggak bisa. Nggak boleh mikir. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Gitu. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Pak Haji, kelebihannya apa sih Pak Haji kalau saya sedekah subuh? Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau saya celana dalam dibalik? Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau saya pakai BH dibalik? Satu, enggak kena santet. Enggak kena guna-guna. Enggak kena teluh, enggak kena hipnotis. Kayak tamu gue tadi yang nomor 3. Disantet. Udah lebih dari 30 orang pinter dia datengin berobat dari 2012 sampai 2026. Mau dihabisin semua keluarganya. Bapaknya habisin, adiknya dihabisin, adiknya dihabisin. Tinggal dianya. Untung kemari, tadi kita keluarin. Makanya kalau bisa sedekah subuh jangan sampai bolong. Karena arti sedekah adalah tolak bala. Jangan udah kesantet baru kita berobat. Sebelum disantet dong. Sebelum dikirim guna-guna dong. Sebelum dihipnotis dong. Sebelum hartanya diambil. Dia padahal punya pondok pesantren TK, SD, SMP, SMA. Muridnya udah habis. TK nggak ada, ini udah nggak ada, muridnya tinggal 2. Mau dihabisin. Untung dia datang kemari. Gitu. Waktu datang istrinya jeleknya luar biasa. Pas tadi dikeluarin kata suaminya apa? Kan dari tadi datang berdua. Emang bapak nggak lihat tuh istrinya cantik? Enggak, tadi jelek banget. Lah ini kan istri lu. Diapain sama Pak Haji? Ya nggak gua apa-apain, orang gue duduk di sini dari tadi. Malah tadi yang ngobatin, yang staff gue yang gue suruh handle, untung nggak loncat ke sini. Tahu gak kenapa nggak loncat? Gue juga nggak tahu. Pas gue lihat, ada sapu lidi. Coba kalau nggak ada sapu lidi, udah terbang kemari. Minimal terbang ke gue, tapi ada gue di sini kan. Terbangnya mau kemana? Dari situ terbangnya ke sana Pak. Kok bisa ke sini? Harusnya kan kemari terbangnya. Ditonjok, ditendang, terus ke sini dong. Atau kemari, kan duduk di sini ya, suami di situ. Malah, ini di belakang. Ini tangannya Pak kayak besi. Dia bilang tenang aja. Padahal belum saya pegang, belum saya obatin. Baru kita ngobrol-ngobrol doang. Obatnya apa Pak Haji? Kata gitu. Obatnya ini rantang. Direndam pakai alat kelamin istrinya, suaminya. Tuh direndam gini. Baru ngomong begitu ya. Kluk. Langsung dianya loncat. Menunjukkan bahwa dia tuh ada. Tapi kan kita udah biasa ngobatin orang disantet. Dan harus selesai hari ini. Sebelum pulang harus selesai. Alhamdulillah selesai. Nah makanya Bapak dan Ibu, saya nggak mau sampai kayak tamu saya tadi kena santet. Nah caranya apa Pak Haji? Paksain celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Kalau ada BH, BH-nya dibalik. Paksain kalau bisa, sedekah subuhnya jangan bolong. Paksain kalau bisa sedekah subuhnya jangan bolong. Karena sedekah itu artinya tolak bala. Minimal kalau ada yang ngerjain bisa balik lagi tektok gitu. Mau tanya Pak Haji. Setelah jalanin ilmu RDAY kan bangun 00 semua dilaksanain ya Pak Haji. Senyum dulu dong. Oh iya, senyum, mandi malam gitu ya Pak Haji. Semua rangkaian dari Pak Haji dilaksanakan. Langsung di rumah tuh kucing 4 meninggal, mati ya.
terus sama ayam hitam 1 di depan rumah gitu Pak Haji. Pulang dari sini, iya. Pulang dari sini selalu ada itu gitu Pak Haji yang mati. Emang mesti begitu Mbak. Kalau kita usaha atau kita karir, kalau kita apa harus miara. Boleh miara kucing, boleh miara kura-kura, boleh miara ayam, boleh miara bebek. Mbaknya nggak lihat emang ternak saya banyak nggak? Banyak. Kemarin yang mati siapa coba? Pasien saya yang disantet, yang mati siapa? Kuda kesayangan saya. Namanya Pinto. Harganya 15 miliar. Kuda itu pacuan, tingginya 180 cm. Tapi tenang aja Pak, kan yang penting pasiennya sembuh. Kuda kan bisa dibeli, 15 miliar kan bisa dicari uangnya. Tapi kalau nyawa, kan kita hidup sekali, nggak bakal balik lagi. Hari apa sih Pinto kemarin meninggal? 2 hari yang lalu. Hah? 2 hari yang lalu. Nah 2 hari yang lalu. Kan di sini banyak yang pada disantet tuh. Berapa orang tuh kemarin. Pada nginep di atas. Ada yang nggak bisa ngomong, ada yang masang susuk tapi dia nggak bilang masang susuk. Cantiknya luar biasa, ibu-ibu perempuan dari Jawa Timur, cantik luar biasa. Dia nggak bilang kalau dipasang susuk. Di sini malah au, ya udah kan kita mau lihat juga dong. Nah, akhirnya kita pegang. Oh, katanya pasang susuk. Ya udah, nginep semalam ya. Semalam udah langsung sembuh. Terus Kamis kuda saya Pinto kritis, ya udah. Potong yang penting sembuh semua. Tapi udah sembuh semua. Yang itu udah bisa ngomong. Yang angkatan laut. Dia nggak bisa ngomong bos. Kasian. Sarafnya katanya dia harus dioperasi. Tapi dokternya bilang 50-50. Separuh hidup, separuh mati kalau dioperasi 50-50. Makanya dia langsung lari ke sini. Pak Haji kata dokter saya hasilnya 50-50. Separuh mati, separuh hidup. Ya maunya gimana? Saya mau berobat di RDI aja Pak Haji. Ya udah nginep di sini 18 hari. 18 hari di sini. Di Riung kasih air asinan. Terus kita lihat kemarin. Alhamdulillah. Sekarang udah bisa ngomong. Dia berobat sini sama istrinya. Kalau tadi sih yang punya sekolah. Muridnya tinggal 2. Yang dikirim istrinya. Jadi ibu harus miara bu. Harus apa miara apa. Burung, kucing, ayam, kura-kura, ikan di akuarium. Boleh gak Pak Haji saya miara ikan cupang? Boleh lah. Buat syarat aja. Nanti kalau ikan cupangnya loncat. Harus punya gitu Pak. Makanya kan zaman dulu pejabat-pejabat rata-rata kan pada miara burung. Ayam bekisar yang bunyi kukuruyu. Zaman dulu ada yang miara domba. Kambing ya kan. Kuda. Zaman dulu kan raja-raja pada miara kuda. Pak Prabowo kuda. Haji Dwi Susanto kuda. Lo gak lihat kuda gitu? Ada lagi? Kalau yang itu Mana pinjem mic-nya? Pinjem mic-nya Bapak tuh. Izin kata Pak Haji kan ditaruh beras di dalam kendi, kemudian dipanggil pembelinya itu Pak Haji kan. Itu dilaksanain terus Pak Haji ya? Sampai terkabul. Sampai terkabul. Kalau dia terkabul nggak usah. Pak Haji kalau terkabul masih manggil tapi dengan hajat yang lain boleh gak? Boleh, ganti hajat aja. Sayang kan? Maksudnya enggak. Olahraga badannya udah bagus, masa berhenti. Ntar kendor lagi. Olahraga terus aja kayak Aderai. Ya, Aderai masih olahraga gak? Masih. Masih. Biar kata udah tua juga ordernya masih ker. Aderai tau kan Aderai? Tahu. Walaupun udah tua juga dipanggilnya Ade. Padahal kan udah tua. Harusnya manggil jangan Ade. Ade lagi. Ada lagi? Ayo Bapak apa?
Ibu apa? Ya. Mohon maaf, sekarang kami baru pertama kali kemari Pak. Jadi mohon. Agak aneh kali ya. Iya. Pak Haji kok Bukan. nih patungnya aneh-aneh. Ini Kemarin tolak belum bala ada, Pak. Pak Sidik, Maksudnya belum ada tadi yang kemarin. disampaikan Pak Haji itu juga untuk kita semua Pak Haji ya. Syarat-syarat pelihara binatang. Bapak miara gak? Miara apa aja bebas, burung, ikan cupang, bersyarat aja. Iya. Jadi minimal kalau harus kena ke kita, kena ke ternak dulu. Yang ada nyawa-nyawanya. Atau miara kucing itu semut. Kucing, ya udah kucing. Nggak apa-apa. Semut dah, minimal semut. Kasih itu gula pasir sedikit di pojok. Semutnya pada ngumpul. Bersyarat aja. Kan orang-orang zaman dulu kan orang-orang sukses. Bapak datang deh ke rumah-rumah orang kaya di Indonesia deh sekarang. Siapa aja orang kaya. Orang terkaya di Indonesia pasti dia punya piaraan. Pasti punya piaraan. Ada burung, ada ayam, ada kura-kura, ada kucing, ada anjing, ada guguk. Yang agamanya non muslim mungkin miara anjing. Kalau yang muslim mungkin miara kucing. Ada burung ocehan, ada burung beo, ada burung-burung ya apa, ada ayam negeri. Kadang buat mainan anaknya tuh yang kecil-kecil yang warna-warni disepuh. Bersyarat aja apa, nggak apa-apa. Manjur kok. Harus itu tolak bala. Terus apa lagi? Ya, Pak. Ada testimoni juga Pak Haji. Ya. Kata Pak Haji kan sedekah ke kucing beli ikan kembung saya tuh. Ya, kembung. Iya. Nah, langsung alhamdulillah ada yang cair gitu Pak Haji. Alhamdulillah langsung kontak memang. Belikan sengaja ikannya saja gitu kan. Pas saya mau makan ada kucing. Nah, langsung saya beli ikannya saja buat kucing itu Pak Haji. Ya. Alhamdulillah langsung ada yang cair gitu Pak Haji. Iya nggak apa-apa. Makanan kucing berapa kan murah kan. Kalau nggak beli yang di Indomaret, Alfamaret kan ada tuh makanan kucing tuh yang sasetan itu. Iya, beli bersyarat aja. Buat tolak bala. Alhamdulillah. Bapak apa lagi? Nggak apa-apa, ayo. Ya, Bapak di rumah tinggal sama siapa? sama istri sama anak 2 Pak. Anak semuanya berapa? 3, yang 1 udah keluarga. Yang 2? Yang 2 masih di rumah, yang 1 kerja, yang 1 masih sekolah. Oke. Anaknya laki perempuan? Perempuan. Terus apa kegiatannya itu anak perempuan itu? Nomor 2 ngajar di TK. TK di mana? Di rumahnya di mana sih? Bekasi. Nomor 3? Nomor 3 masih sekolah Pak Haji. Oh iya, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Iya. SMP, SMA? SMA. SMA di? Dekat rumah juga Pak Haji. Oke. Ada masalah gak sama anak-anak ini? HP ya. Hah? Enggak pernah lepas. HP. Oh gampang Bu. Bapak atau Ibu boleh. Mana rantangnya? Ini direndam Bu, alat kelamin Bapak nih Bu atau alat kelamin Ibu direndam. Nah air rendaman ini buat minum dia, buat masak nasi, buat bikin agar-agar, buat bikin puding. Nanti ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karohmanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Suwanto bin Sondo. Putri saya namanya Binti, tidak main HP selamanya. Ntar dia gak main HP. Banyak gak Pak Haji contohnya? Oh banyak udah. Kalau anak ibu pulangnya sore, anak saya pulangnya siang. Anak saya tidak main, pulang sekolah langsung pulang. Sebutin aja ajatnya. Berapa kali Pak Haji? Selama 9 hari. Berturut-turut boleh, lengkap-lengkap boleh. Atau Bapak rendam alat kelamin Bapak atau rendam alat kelamin Ibu. Rendamannya diminumin ke putrinya yang 2. Putri saya nikah tahun ini. Tahun 2026. Sama suami yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Ngaceng. Kok harus ngaceng Pak Haji? Lah ntar kalau nggak ngaceng ntar nggak punya anak.
Harus ngaceng. Pak Haji lucu juga ya kok pakai ngaceng. Lah ini suami ibu ngaceng nggak? Tuh kalau nggak ngaceng kan nggak ini kan. Memang kadang jorok tapi mesti ada syaratnya, harus ada kata ngaceng. Karena kalau nggak ngaceng nanti dimasukin meleot-meleot. Sayang. Ya Bos. Lo ketawa ya Bos. Ada lagi? Soalnya kalau anak ibu bawa masuk Bu, dua-duanya suruh sini. Ntar ngomong begitu dia nggak mau minum, nggak mau makan. Mendingan anaknya nggak usah ngikut, kita aja. Soalnya kan khusus yang bicara dewasa. Tapi anak saya nonton di sebelah nggak apa-apa. Kan saya nggak ngajarin ibu, mungkin ngajarin ini kan dia nggak tahu kan tamunya ada 4. Kalau anaknya duduk di sini kan liatin. Hah? Mama aku bikinin buat aku. Berarti aku minum air dengan alat kelamin papa aku dong sama mama aku. Aku mendingan kos aja deh. Ini yang tahu RDI ibu atau bapak? Kalau boleh tahu. Oh ibu. Oh bapak belum tahu, belum pernah nonton YouTube saya. Oh pernah. Kok ibu cocok sama ilmu RDI sehingga maksain ke RDI, gimana ceritanya? Hah? Sedekah subuh? Iya. Oke. Alhamdulillah. Kok cocok meraktekin ilmu RDI? Ada yang saya praktekin dan ada yang enggak. Jadi Oh, enggak semua. enggak. Karena belum apa namanya, waktunya juga kadang-kadang ada yang terhalang. Ibu asli Jawa Tengah, Jawa Barat? Tengah Pak. Di Jawa Tengahnya mana? Kendal. Kendal. Kan kalau di Jawa Tengah ada ilmu disuwuk. Kenapa nggak anaknya disuwuk aja Bu? Kayak anak saya, kayak anak ini. Saya suwuk Bu anak saya Bu. Dokter. Dokter. Anak saya nomor 1 dokter. Saya suwuk lagi. Dokter. Dokter. Anak saya nomor 2 dokter. Saya suwuk lagi. Dokter. Dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Dipraktekin juga sama staf saya. Disuwuk. Dokter anaknya nomor 2. Nomor 3 dokter. Nomor 4 juga dokter. Suwuk aja Bu. Atau dilangkain depan pintu anaknya. Dokter, 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 dokter. Nanti saya suwuk lagi kemarin. Punya klinik. Punya klinik. Anak saya punya klinik. Suwuk lagi punya klinik. Anak saya punya klinik. Suwuk lagi klinik. Klinik punya saya punya klinik. Iya remes alat kelamin ibu. Taruh di mukanya dia. Kalau lagi tidur. Lagi tidur nggak bau Bu. Kalau lagi pas napas ya pingsan lah Bu. Itu kan wanginya luar biasa Bu. Sampai 7 kembang. Kembang apa aja tuh? Kembang jagung. Kembang jagung, kembang wortel, kembang kentang. Disuwuk Bu pas tidur. Punya klinik. Anak saya punya klinik. Anak saya punya klinik. Ada lagi, suwuk lagi. Punya apotika 24. Alhamdulillah saya punya apotika 24 anak saya. Di Tajur. Suwuk lagi, punya apotika 24. Anak saya nomor 2 punya apotika 24 di Celendek. Suwuk lagi. Anak saya nomor 3 punya apotik. Anak saya nomor 3 punya apotika 24 di Ciganjur. Jadi ada. Ngapain Bu? Nabung. Kerja. Ngapain? Gak level Bu. Udah gini-gini aja. Ah, gak level lah Bos. Kerja ngapain? Udah pakai suwuk aja. Bu. Dulu waktu ibu bikin anak. Itu kan alat kelaminnya bapak dimasukin ke alat kelamin ibu. Apa dimasukin ke mulut Pak? Dimasukin alat kelamin kan? Di bawah kan? Nah terus anak itu lahir dari alat kelamin ibu kan? Nah penyelesaiannya juga lewat alat kelamin ibu. Bikinnya lewat lobang alat kelamin istri. Keluarnya lagi lewat alat kelamin istri. Suksesnya juga lewat alat kelamin istri. Begitu. Jorok. Jorok dari mana? Orang lo juga dari situ ngomong jorok. Kan ada yang suka ngomong jorok. Emang dia lahirnya dari lubang apa? Dari lubang alat kelamin ibunya. Jangan ngomong jorok dong. Ini kan ilmu kearifan lokal. Ih tabu. Ya tabu lo lahir dari mana? Jadi semua hajat.
semua keinginan, semua cita-cita, semua kekayaan berawal dari alat kelamin perempuan, Pak. Makanya alat kelamin perempuan tuh manjurnya luar biasa. Manjurnya luar biasa. Sayangnya alat kelamin perempuan di Indonesia nggak diasuransiin dan nggak disegel. Harusnya disegel dan diasuransiin. Harusnya di wrapping kayak koper mau keluar negeri. Pulan, mujarab, legit tanpa diopen. Kalau diopen kering dong. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak Bu? Gak pernah? Ah? Saya nggak setuju Pak, maksudnya anak belajar, kamu harus belajar, kamu harus belajar. Saya nggak setuju Pak. Percuma Pak belajar, pinter jadi staf ahli. Ngapain? Mendingan disubuk. Jadi siapa kalau disubuk? Jadi pemilik perusahaan. Anak kita jadi pemilik, yang pinter jadi staf ahli. Yang disuuk jadi menteri. Yang pinter jadi staf ahli. Yang disuuk jadi presiden. Yang pinter jadi staf ahli. Yang disuuk jadi kapolda. Yang pinter jadi staf ahli. Maksudnya jadi staf ahli. Jabatan apa lo? Staf ahli Kapolri. Pangkat apa? Kombes Koplong. Harusnya jadi Kapolri dong. Harusnya jadi Kapolda dong. Pemimpin, decision maker. Bukan jadi staf ahli. Ya karena kepinteran. Buat apa pinter? Gak setuju gue. Kedua. Kita usianya udah 50 tahun ke atas. Kayak bapak saya nih udah 50. Ibu udah 50. Oke, masih berapa? 43 Pak Haji. 43. Mbaknya? 36. Nah kita udah usia 50 Pak. Kita dari umur 18 tahun apa 20 tahun kita udah mempelajari ilmu dunia. Kenapa di usia 50 tahun kita masih mempelajari ilmu dunia? Masih kerja aja. Kenapa kita nggak mempelajari ilmu akhirat dengan baca Quran aja? Kan kita kan udah usianya udah 50 ke atas. Kenapa kita nggak ganti sekarang dengan baca Quran? Manjur gak Pak Haji? Jempol 2 dong. Buktinya kita selama ini pelajari ilmu dunia. Gajinya gak ada yang lebih dari 100 juta tuh. Kenapa gak gue baca Quran aja kata Pak Haji. Biar penghasilan gue 10 miliar. Nah coba. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Saya gak setuju Pak. Kita udah usia tua begini masih ngandelin dari anak. Ngandelin dari mantu. Ngandelin dari kos-kosan. Ngandelin dari kontrakan. Atau ikut multi level marketing. Iya lu. Lu suruh dagang lu kalau ilmu marketing. Katanya gak dagang. Siapa bilang itu kan dapat produknya. Emang gak lu suruh habisin. Caranya sih bagus. Kita suruh make. Tapi kalau habis apa gak suruh beli. Yang untung siapa? Pemilik pabrik. Enggak lah. Udah baca Quran aja. Kalau pakai baca Quran pakai modal gak sih Pak Haji? Enggak. Kalau multi level marketing mesti pakai modal. Mana ada multi level marketing yang nggak pakai modal? Pakai modal. Ada yang modalnya 200.000. Ada yang modalnya 1 juta. Ah, jangan-jangan. Udah baca Quran aja. Baca Quran aja. Baca Quran boleh gak Pak Haji? Sama multi level marketing? Nggak boleh. Udah baca Quran aja. Nggak ada multi level. Nggak usah. Baca Quran aja. Karena kita usianya udah 55 bos. Ngerinya kalau lo ngebel. Ditawarin produk yang ada, yang kita bel teman kita langsung di blacklist, nomor kita diblokir. Takutnya kita ngebel dia lagi, ya kan? Janganlah, jadi kita pertemanannya habis dong. Wah daftar nama gue banyak, ntar gue belin. Jangan ntar habis tahu. Kan ditawarin, mau gak beli ini, mau gak produk ini. Lu nanem aja udah gak usah. Udahlah baca Quran, nanti bapak baca Quran. Ibu baca Quran. Bacanya jam berapa? Jam 00. Kenapa nggak boleh siang? Kan siang waktunya kerja. Siang waktunya tidur. Gitu. Mana mic-nya? 3:30 Pak Haji. 3:30 apa?
Nggak boleh, mesti jam 00. Nggak boleh, kalau 3:30 pagi nggak boleh. Harus jam 00. Nanti sampai jam subuh. Nanti habis subuh, nah ibu masak di dapur, siap-siap. Nanti habis duha, ibu tidur. Kalau sekarang kan enggak. Hah? Ngajar. Ngajar? SD. Ya udah buat hiburan ngajar SD. Ah iya iya. Ya udah habis subuh tidur dulu bentar sebelum berangkat. Tidur dulu sebentar. Tapi kalau ibu udah latihan sih, istri saya kan latihan tuh, udah latihan. Tiap malam baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Udah latihan, ntar paginya habis siang aktivitas aja dia kan udah terlatih. Dia udah nikmatin benar ilmu RDAY. Baca. Saya kalau pulang nih ntar malam pulang nih. Baru saya buka pintunya. Dia pasti lagi di atas sajadah sampai ntar subuh. Nah, coba ibu praktekin. Soalnya teman-temannya dia kan masih pada kerja. Istri saya kan nggak kerja. Kayak tadi istri saya jalan-jalan. Makan sama anaknya. Di Plaza Indonesia. Coba bayangin. Dia lihat toko. Tas. Pak, tadi ada tas loh Pak, harganya 1 miliar Pak. Ya udah beli aja. Beli. Pak tadi ada tas harganya 500 juta. Ya udah beli aja beli. Kan kamu yang baca Quran. Orang duitnya ada kan, duitnya ini kamu. Pakai aja. Tapi kalau nggak baca Quran duitnya cuma 500.000. Beda bener. Karena nggak baca Quran. Recehan. Iya 500.000. 500.000 kan cuma ini doang 5 lembar nih. 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Kalau nggak baca Quran isinya pertalite kalau punya motor atau mobil. Tapi kalau baca Quran isinya pertamax turbo. Kalau orang nggak baca Quran beli apa-apa pasti nawar. Ya kan? Tapi kalau kita baca Al-Quran nggak nawar. Kalau kita baca Quran makan siangnya di mall. Ini kemarin makan di mall. Ya. Yeah. Berapa orang makan di mall tuh? 7 orang. Nggak pernah tuh dia lihat harga. Langsung pesen tau gak lo? Iya kan? Iya langsung pesen. Kopi semua. Lo tahu kopi di mall nggak murah. Kopi Aceh. Di Living World Cibubur. Di Kopi Aceh. Terus makannya tinggal nunjuk lagi. Nasi goreng seafood. Ya, udah. Atau apa lo makannya? Sambal ganja. Oh. Karena baca Quran. Coba kalau nggak baca Quran, cari yang harganya murah. Hah? Ya, bukan yang kiri. Nih, repotnya lagi nih ciri-ciri orang yang nggak baca Quran tau gak? Pada saat dikasih bonnya, itu dia lihat dulu makanan kita. Tapi kalau kita baca Quran, langsung bayar. Diperiksa dulu gak Bu? Enggak, udah bayar aja. Karena itu baca Quran. Tapi kalau baca Quran, diperiksa dulu. Tadi papa makan apa? Dede makan apa? Jadi kata kita nih yang baca Quran, bayar cepet loh. Bukan diperinciin tahu. Karena nggak baca Quran. Kalau baca Quran mah langsung. Nih kasih ATM-nya. Nih mah bayar mah. Kata istri saya bayar mbak. Nggak diperiksa dulu Bu. Nggak usah. Suami saya udah biasa. Iya kalau baca Quran begitu. Tapi kalau nggak baca Quran. Periksa dulu. Ya Allah diperiksa. Takutnya ada yang nggak dimakan ditulis. Dasar. Tahu aja Pak Haji. Kekeker sama Pak Haji. Ya iyalah. Kembaliannya ditungguin. Nih kembaliannya nih ditungguin nih kembaliannya nih.
Ini kembaliannya tungguin. Apalagi kalau kita belanja sayuran. Di tukang belanja sayuran keliling tuh Ayu kembali 5.000, nggak ada kata Ayunya. Ya udah bumbu masak. Wah! Dasar lu nggak baca Quran. 5.000 ditukar bumbu masak. Gue banget tuh katanya. Nggak boleh dong. Kembali 5.000 ya udah buat Ayu aja. Ya udah buat Mamang aja, nggak usah. Beneran iya, karena baca Quran. Tapi kalau nggak baca Quran, kembali 5.000, tuker apa? Daun bawang. Kalau 1.000 bawang. Kalau 5.000 daun bawang. Aduh. Gak apa-apa ibu. Tapi ibu suka senyum-senyum kalau nonton saya. Mbaknya nggak pernah nonton? Sering Pak Haji. Saat perjalanan menuju ke sini kita putar testimoni Pak Haji. Testimoninya. Pencerahan ya. Janganlah, maksud saya gini Pak. Coba ibu, bapak, ibu latihan jadi orang kaya. Orang kaya nggak pernah, iya betul nggak pernah mikir. Nggak pernah lihat bandrol harganya berapa. Misalkan kita beli fig nih. Berapa harganya? Kita tinggal ngambil aja. Kita beli permen. Ini permen harganya berapa Pak Haji? 50.000. Permen segini 50.000. Taunya mana? Di Starbucks. Ini kan permen Starbucks nih. Nih. Permen. Ini favorit saya. 50.000 segini. Saya kalau ngambil berapa? 4. 1 saya kantongin, yang 3 saya taruh di mobil. Kalau orang Pak, lihat harganya. 50.000. Ntar aja. Ntar lagi. Padahal udah di depan, ini kan dipajangnya di depan kasir. Starbucks nih permen. Cuma ngeliat doang. Ngeri juga nih 50.000. Ngeri juga nih 50.000. Boleh logonya Starbucks. Ngeri juga 50.000. Taruh lagi. Kata kasirnya nggak jadi Mbak. Enggak ah 50.000. Lah elah. Belilah 50.000 nih. Enak kok. Atau permen fig nih kayak gini. Berapa tinggal ngambil aja, ntar tinggal bayar di kasir. Ini kita bayar di kasir, udah kita bayar, kan langsung dimasukin ATM-nya kalau kita pakai ATM atau tunai. Kan ada struknya. Ya udah jangan dilihat lagi nih, dilihat lagi. Gelo. Kan lumayan bangsa setengah menit. Yang belakang kasihan dong. Makanya yang belakang kita bilang, baca Quran, baca Quran. Keker bener Pak Haji. Apa? Kekeker. Kekeker. Akhirnya kita hidupnya standar. Gimana Pak Haji biar saya jadi orang kaya? Minimal latihan belanjanya di Indomaret atau di Alfamaret. Nanti kalau naik lagi belanjanya di restoran Jepang. Ada Pepaya, ada Kemcik, Bob Sadino di Kemang. Nah kita menengah ke atas. Jangan langsung Bapak dan Ibu masuk ke Kemcik, Bob Sadino Kemcik yang di Senayan City. Jangan masuk Kemcik yang di Kemang, baru masuk langsung masuk UGD. Kaget. Hah? Larang-larang aja. Kemcik kan yang belanja biasa orang asing tuh di Kemang. Atau orang menengah kaya. Menengah ke atas deh di Kemcik, namanya Kemcik. Jangan nggak level. Kita masuknya di Indomaret dulu, di Alfa, latihan. Tapi jangan lihat bon, udah bayar. Ini bonnya dilihat. Kata suami kita, Mama lagi lihat apa? Enggak nih. Kebalik Pak Haji. Apa? Kebalik. Kok kebalik? Papa yang lihat. Istrinya yang nanya, Papa lihat apa nih? Iya tadi udah dikasih kok duitnya. Aduh. Ini kejadian adanya di suami, ini kejadian adanya di istri. Tukar bangku deh. Pas banget Pak Haji. Tukar bangku. Masnya duduk sini, Mbak duduk sini, tukar bangku. Tapi benar Mbak, kalau nonton YouTube saya pasti senyum-senyum Mbak. Ah benar? Tawa Pak Haji tiap malam. Ibu juga ngeliat saya segitu Bu, senyum-senyum Bu. Hah? Kadang senyum? Iya. Kadang senyum? Ngelihatnya tuh kadang-kadang aja Pak Haji. Nah kalau nonton senyum nggak kalau nonton? Senyum, Oh senyum. Ya. Tapi alhamdulillah sebelum saya melihat YouTube-nya Pak Haji, banyak ilmu juga yang sudah diajarkan orang tua saya. Yang mana contohnya Bu? Contohnya, Deketin. Contohnya.
Kalau kita beli belanja, uangnya itu kembalian itu nggak usah dihitung. Jangan, Ya, pamali. Ya, Kalau orang jadi Jawa langsung- bilang pamali. langsung dimasukkan Langsung. ke saku gitu. Ya. Tapi sering juga setelah itu kan saya ada diminta anak atau dibelanjain lagi. Kadang itu uangnya malah lebih dari kembalian yang tadi. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Setuju. Jadi orang kalau belanja duit kembalian pamali kalau dihitung, nggak boleh dihitung kalau orang Jawa. Oh iya. Nanti pada saat kita rogoh, nanti teman-temannya datang, ada lebihannya ya. Oke. Jadi Kalau suami dihitung nggak kalau ada kembalian kalau suami? Ini tukar tempat aja dah. Biar gue gampang itunya mantaunya. kan orang tua. Apalagi Bu, selain itu Bu, orang tua ngajarin apa lagi Bu kalau boleh tahu Bu? Satu lagi misalkan apa? Uang nih Pak Haji. Ya, deketin mic-nya Bu. Ada uang kita terima nih. Kita baca ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghfir, la ilaha illa anta. Kita ke kabeh ya, mrene kabeh. Kumpul karo aku. Ya. Ya alhamdulillah nanti ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Iya, diajak ngomong ya. Kesini ayo teman-teman kesini. Kalau ibu privat 10 juta, kita kasih centong sama uang bibit Bu, diajarin. Nggak mungkin, mesti sedekah dulu 10 juta. Ya nanti paksain ya. Nanti kita kasih uangnya ganjil 50, 75 sama 100. Nanti centongnya udah usianya 200 tahun ke atas. Maksudnya? Apa? 50, 75 Mas. Apa Pak? Duitnya dari saya kasih uang bibit. Saya udah punya Pak. 50, 75 sama 100. 3. 75. Sama 50, sama 100. Punya Pak. Sama centong yang udah 200 tahun. Centongnya enggak punya. Oh, mana contohnya? Contohnya, yang kecil centongnya. Ini centongnya 200 tahun Bu. Kalau yang uang bibit dari orang tua itu Pak Haji. Ini Bu, centongnya udah 200 tahun Bu. Ini buat manggil. Datang ya, saya lagi perlu duit 10 miliar. Datang ya, saya lagi punya duit 10 miliar. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo. Nah, saya lagi perlu duit untuk bangun pabrik, saya mau bikin hanggar. Makanya saya maksain sama tamu RD, paksain sedekah privat 10 juta. Paksain sedekah privat 10 juta. Paksain sedekah privat 10 juta. Kalau kita dagang, restoran, catering, nasi uduk, dagang, ketan susu, pakai ini buat nyiduknya. Jadi orang yang makan pasti balik lagi. Dan pasti pesennya gila-gilaan. Ini senjata makan tuan. Kemarin saya kasih ke tukang mie ayam. Gobloknya saya beli mie ayam itu. Saya lihat ada centong saya bisa beli 10. Padahal kan orang nggak 10. Aduh, senjata makan tuan. Iya, saya beli 10. Tuh masih tuh nono lihat tuh. Nggak habis. Orangnya timnya cuma berapa? 3 apa 4. Saya dia 4 nih. Kameramen 2. Itu masih 3. Senjata makan tuan. Jadi dia manggil saya, datang. Herannya saya mau aja tuh belok. Makan mie ayam yuk. Yuk. Masa mie ayam gerobak yang makan bermobil semua. Paling jelek mobil saya, Toyota Alphard. Paling jelek Toyota Alphard. Yang lain Mercy, BMW, Dodge Journey. Wow, mewah-mewah semua. Pak, makanya pas saya datang, kan saya nggak mau turun kan, nggak enak. Tapi kan dia udah tahu nih mobilnya Pak Haji. Makanya dia datang ke mobil saya, Pak Haji, senjata makan tuan. Aduh. Ya. Nah dikasih lihat nih centangnya pakai ini Pak Haji. Buat ayam, bikin ayam pakai ini. Restoran. Terus apa lagi Bu? Maaf, uang bibit tadi kan yang 100 misalnya yang ada yang ganjil, ada yang genap gitu kan. Oh enggak, bebas. Yang penting duitnya 3. 50, 75, 100. 75,
100. Dan centongnya harus lebih tua 2 kali lipat, minimal 3 kali lipat dari umur kita. Itu luar biasa, Bu. Bayangin tadi saya makan mie ayam, itu yang jelek mobil saya Toyota Alphard. Saya mobil Toyota Alphard, paling jelek mobil saya. Yang lain, Bu, Dodge Journey, Mercy, Hammer, Rubicon. Paling jelek saya lihat Pajero nggak ada, Fortuner nggak ada. Paling jelek gue Alphard, geblek. Ini mas senjata makan tuan. Gue bilang beli 10. Pak Haji, habis. Ya udah yang satu pakai Indomie nggak apa-apa. Masa pakai Indomie? Pakai Indomie itu satu. Harusnya kan pakai mie-nya dia kan. Tapi saking habis sih gimana? Ayamnya kan masih banyak, dia pakai Indomie. Tapi kalau nggak salah, nanti juga pasti setelah saya kan habis, pasti pakai Indomie juga. So, apapun tidak ada yang tidak mungkin. Namanya ilmu kearifan lokal orang Jawa. Terus apa lagi Bu? Satu lagi inget gak ilmu kearifan lokalnya orang tua Ibu? Yang Ibu praktekin. Masih ada lagi ya yang Ibu ingat? Satu lagi. Deketin Mik ya. Kalau yang disuwuk tadi Pak Haji, cuma dielus doang. Oh ya. Hanya kita. Ya Pak Haji. Gitu kemudian bismillah ini obatmu. Bismillah Ya ini. boleh. Kalau di sini enggak, mesti diremas. Kenapa mesti diremas? Lebih biar pulen. Ibu kalau nyantenin diremes gak kalau nyantenin? Pakai ampas kelapa. Apa cuman begini doang? Kan mesti diremes. Nah ini juga diremes. Pak ingat gak dulu pada saat pengantin baru, emas yang pengantin baru. Itu alat kelamin ibu diremes apa diusap-usap? Diremes, gak ada diusap-usap. Sayang bener mumpung ini lobang surga ya kan. Gak ada emas. Ada neneknya ibu dipegang begini. Gak lah diremes. Jadi diremes. Tapi jempol 2. Ada lagi? Kita harus suami istri harus ini ya kompak Pak Haji. Betul, salah satunya harus romantis. Kalau ibu romantis sama suami, setannya kabur. Maksudnya Minimal bapak kalau mau berangkat kerja, diremes neneknya ibu. Ibu kalau mau berangkat kerja, diremes kontolnya bapak. Diremes. Baru bapak dan ibu berangkat. Atau ibu berangkat atau bapak berangkat gitu. Boleh gak Pak Haji saya lebih romantis banget kata suami. Saya gak hanya ngeremes tapi saya nenen. Itu yang sempurna. Setannya pergi, duitnya datang. Jadi sebelum berangkat, bapak nenen dulu. Jadi BH-nya jangan dicopot, diletakin aja. Cet. Kok Pak Haji tahu? Kan gue pakarnya nenen. Netek dulu Pak Haji. Netek dulu. Netek dulu. Nah nanti alat tangan bapak dimasukin ke dalam sangat dalamnya suami istri. Udah. Boleh gak Pak Haji dicium? Boleh, ngerinya pingsan ya. Jadi malah nggak berangkat kerja Pak Haji. kamar lagi. Soalnya kalau ibu sama bapak romantis, masnya sama mbaknya romantis, itu setannya kabur berkilo-kilometer. Kabur. Tapi kalau bapak dan ibu nggak romantis, setannya menggurui kita. Awalnya keharmonisan dulu. Awalnya ekonomi dulu. Nanti ujung-ujungnya keharmonisan. Awalnya ekonomi dulu. Ekonomi kita makin turun. Kebutuhan kita naik. Jadi percekcokan. Akhirnya ribut. Akhirnya jaga jarak. Akhirnya yang jadi korban anak. Yang jadi korban adalah kita sendiri. Janganlah, harus romantis. Sayang-sayangan. Kalau yang salah satu melaksanakan ilmunya RDAY, satunya enggak. Gimana? Oh manjur Bu. Manjur. Kan istri saya nggak meraktekin ilmu RDAY awalnya. Setelah saya berangkat umroh, saya berangkat haji, istri saya berangkatin, saya punya mobil, saya punya rumah, kan baru lihat istri saya. Dulu kan saya nggak punya kuda, nggak punya sapi, nggak punya kerbau. Sekarang kan kita punya. Kuda kita hampir 200 ekor. Paling murah kudanya harganya 1,5 miliar, paling murah
kudanya dari Belanda. Dulu kita nggak punya. Nah setelah dia lihat, sekarang istri saya meraktekin baca Quran. Baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Nah yang nikmatin saya. Nah ibu yang baca Quran yang nikmatin bapak. Atau bapak yang baca Quran yang nikmatin ibu. Kan tetap juga kan pasangan. Itu. Mama, papa besok harus bayar ini. Baru ngomong aja duit udah ada aja uang masuk. Padahal baru ngomong loh. Belum bicara yang lain. Tapi duit udah masuk. Ini luar biasa. Jangan sampai kita ngerengek-ngerengek. Baru kalau bisa kan baru WhatsApp aja. Papa besok bayar vaksin kucing ya papa. Berapa vaksin kucingnya misalkan. 500.000 atau 300.000 atau 1 juta. Kita udah langsung jawab tuh suaminya, iya. Gitu. Tapi kan kalau kita belum meraktekin ilmu RDAI pada saat istrinya bilang, papa bayar vaksin kucing. Apa kata suami kita? Mahal bener mah. Ih, mahal bener. Keker juga nih Pak Haji kucing. Ada kucing juga di rumah. Iya baru divaksin. Baru diituin. Beli pakan kucing. Aduh. Pak Haji mau nanya. Boleh. Saya dulu kan suka pelihara ikan hias ya. Ya. Tapi dari istri ini pemahamannya dari keluarga juga bahwa bunyi kericik-kericik malam itu mengundang setan Pak Haji. Apa? Bunyi kericik-kericik airnya itu mengundang setan. Air pancuran itu. Mengundang? Setan. Oh enggak. Kalau di air terjun kericik-kericik itu memang mengundang setan. Tapi kalau di rumah enggak. Kenapa? Kan kita kadang suka baca Quran. Walaupun sebulan sekali, walaupun setahun sekali. Minimal kan kita dengerin takbir setahun sekali. Itu Idul Fitri, Idul Adha. Enggak. Kalau di hutan kan nggak pernah ada suara-suara itu. Makanya untuk suka buat dekemnya setan. Beda lokasi. Kalau di sana kan di hutan ya. Kalau ini kan kita di rumah. Kalau di hutannya ada masjidnya, ada ininya. Beda. Enggak. Kalau tadi kan nambahkan yang masalah warisan itu Pak Haji. Apa? Yang masalah warisan itu. Ini kan istri kan anak pertama dari 6 bersaudara. Jadi enggak minta saran. Kan tadi udah gue terangin. Iya, maksudnya ini orang yang suka berharap dari harta warisan, orang yang antri masuk neraka jahanam. Jangan. Kok gitu Pak Haji? Ada ayatnya, ada itunya. Lo coba dengerin nih kalau ustadz-ustadz suka ceramah. Karena gue SD Impres, nggak tahu, gue cuma dengerin doang. Nanti diterangin. Buktinya apa Pak Haji? Saya punya bapak kandung 4 bersaudara. Papa saya nomor 1. Warisannya banyak. Direbutin sama ini. Sekarang pada mati. Semuanya mati. Istrinya mati semuanya. Dan warisannya jadi rebutan. Cucunya pada mati semua. Saya nggak ribut. Karena kan saya ada di Jakarta. Saya bilang sama mama saya. Eyang, nama ibu saya Eyang. Umurnya udah 80-an. 80 berapa gitu. 83, 84, 85. Udah yang nggak usah yang ribut-ribut ngapain. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Dibandingin yang 4 bersaudara. 2. Ibu kandung saya 7 bersaudara. Ibu saya nomor 1. Papa saya juga nomor 1. Nah ini yang 6 dijual. Kata ibu saya nggak usah ngapain. Udah nggak usah biarin aja. Alhamdulillah ini udah jual habis. Sekarang malah ibu saya yang beli. Jadi sekarang jadi miliknya ibu saya. Mesti lagi nonton tuh tante-tante saya. Jadi tenang aja. Dan sekarang kita yang nikmatin.
Nah nanti ibu yang nikmatin sama anak-anaknya. Jadi biarin, gak usah. Kalau mau dijual, biarin. Ditempatin sama adiknya, udah biarin. Tenang aja. Ibu tinggal sama bapak baca Quran aja. Beli sendiri, betul. Tidak ada 7 bersaudara. Ini pasti nonton. Tante saya tuh hobinya nonton saya sama keponakannya. Dari 7 bersaudara, hanya ibu saya doang yang naik Velfire NIK 2025. Ibu saya umurnya 83 apa 84. Naik Velfire NIK 2025. Hanya ibu saya aja yang naik Fortuner GR 2,8 NIK 2025. Hanya ibu saya. Hanya ibu saya doang yang naik Pajero. Ini yang lain naiknya Grab. Naiknya Grab. Tenang aja bos, jangan. Pokoknya yang namanya warisan jangan kita berharap, nggak boleh. Udah aja biarin, dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting kita masih sehat, masih kerja, anak-anak sehat gitu aja. Kan banyak kalau orang-orang punya warisan. Lumayan nih kalau warisan ini dijual, bisa buat modal. Enggak, mana ada. Coba Bapak lihat, orang yang rebutan warisan habis. Enggak ada orang dapat warisan sukses, mana ada, coba lihat. Menteri kayak presiden kayak mana ada yang warisan dari orang tuanya. Habis. Diambilin sama pemerintah. Akhirnya dia nyengir. Nggak usah saya sebutin. Anaknya presiden siapa aja yang nggak usah gue sebutin. Pasti lo pada tahu, ya kan? Mana? Udah nggak ada. Zamannya bapaknya jadi presiden, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ya kan? Pas bapaknya nggak jadi presiden, pemiliknya beda, beda. Pak Haji mending tahu orang tuh dialihin doang kok masih tetap pemiliknya dia. Ya tapi kan bukan punya dia 100%. Walaupun dipindahin, tapi kan dia dapat bagian kan. Harusnya punya dia 100% dong. Nah jadi jangan. Udah aja biarin. Kita kerja aja sendiri. Kalau memang dibagi dapat, alhamdulillah. Tapi kita jangan, gimana ya biar ini laku. Saya mau bantuin biar ini. Jangan bos. Bisa? Nah, jadi iya. Kalau ilmunya RDAI namanya ilmu bodoh amat. Bodoh amat. Biarin. Bodoh amat. Kalau gue suruh tanda tangan, ya udah sini gue tanda tanganin. Bodoh amat. Gitu. Harusnya gue dapatnya 100 dong. Kok nih yang laki-laki dapatnya double. Jadi gue cuma dapatnya 75. Harusnya gue dapat 100 dong. Dia mintanya 2 kali lipat karena merasa laki-laki. Biarin dapat aja 75, bodo amat. Yang penting dapatnya apa-apa. Jangan kita ribut. Kan katanya laki-lakinya 2 kali gini kalau jangan. Ntar nggak berkah. Nanti habis. Kalaupun nggak nyampe ke anak udah habis di kita. Sayanglah. Ini namanya ilmu warisan. Ada lagi? Ganteng, cantik. Belum pernah loh seharian manggil ibu cantik. Kayaknya gue doang deh, dia aja kagak ya. Kurang ajar nih laki ya. Yang manggil malah Pak Haji cantik. Iya, lebih enak sayang apa cantik? Tinggian cantik kali. Walaupun gak bener. Yo, apa Mbak? Pak Haji. Humor loh Pak. Jangan diambil hati. Ya Mbak? Pak Haji, Ya. berarti fokusnya tingkatin sedekah aja Pak Haji ya? Iya dong. Ya. Jadi Sedekahnya tingkatin. Sifat yang 18 jangan dilanggar. Tingkatin. Sifat yang 18 jangan dilanggar. Tingkatin. Ibu juga begitu. Bapak juga begitu. Masih juga begitu. Saya mau Pak pulang dari sini. Bisa gak keromantisannya ditingkatin. Masnya juga ditingkatin. Caranya apa Pak Haji? Kalau masnya bawa mobil ke sini, Bapak bawa mobil ke sini. Bisa gak pada saat di mobil kita sambil megang neneknya istri kita? ada anak Pak Haji. Anak beliin obat tidur. Antimo. Beli
Udah pernah? Udah pernah? Mana mic-nya dong? Mic-nya mana? Mic-nya dong. Gimana? Lagi berduanya jarang Pak Haji sekarang. Oh jadi? Oh iya. Saya nih Pak, hobinya nih kalau jalan sama istri saya, pasti saya pegang neneknya istri saya. Pasti. Nggak mungkin enggak. Karena ini ilmu kearifan lokal. Bohong Pak, duit nggak masuk. Masuk duit aja. Minimal berapa Pak Haji? 100 juta. Minimal 100 juta. Apalagi megang 200 juta. Apalagi megang alat kelamin bawah, langsung 500 juta. Iya. Kok gitu Pak Haji? Daripada kita megang personel. Mendingan kita megang alat kelamin istri. Ngambil megang tangan kanan sambil nyupir. Ada anak Pak Haji. Alah tinggal ke Indomaret sebentar kan 24 jam beli. Itu obat apa? Antimo. Adek minum antimo ya dek. Biar nggak mabuk ya dek. Beneran mah, bener Pak. Iya kata Pak Haji antimo. Udah taruh. Kita lihat. Wow yes. Mainkan. Bener pas masuk ke rumah. Langsung M-Banking kita masuk. Ting ting ting. Wah 200 juta. Kenapa kita tadi nggak megang alat kelamin mama? Kadang kata Pak Haji 500 juta. Ya udah di rumah pegang lagi. Cuman kan nggak jadi 300 juta dong. Diskon 50% dong. Karena kan megangnya di rumah. Jadi masih ke 150 juta. Coba bos, romantis. Romantis. Apa bedanya megang alat kelaminnya istri di mobil, megang nenek-nenek di mobil kok nilainya lebih tinggi? Karena di jalanan tuh setannya banyak. Setannya luar biasa. Dia nggoda. Diem. Ayo berantem. Akhirnya kita di mobil berantem gara-gara hal-hal kecil. Kita lagi nyupir, ada cewek cantik, kita kepencet klakson. Langsung kita ngambek. Papa. Kebiasaan mau. Dibilang kebiasaan padahal emang udah biasa. Dasar. Kayaknya gue banget.